datang di FYP For Your Pagi. Hari ini ada update. Apa sih? Ada yang udah musuhan 4 tahun, katanya sekarang udah baikan lagi. Siapa? Musuhan 4 tahun, sekarang udah balikan lagi. Padahal mereka pernah satu filmnya dibikinin nama lu juga. Hah? Martabak apa? Oh, dimsum martabak. Dimsum martabak, siapa pemainnya? Ayu Ting Ting Boy William. Cakep. Yang penting sekarang sudah tidak saling diam. Ya tapi bener, itu beneran musuhan. Hah? 4 tahun musuhan. Gua nggak tahu. Waktu pas musuhan jadi konflik, pas baikan jadi konten. Bagus. Kalau lu, Kalau gue mah baik-baik aja, sama Boy baik, sama Ayu Ting Ting baik, Bagus, sama bagus. semua baik. mereka tuh musuhannya gara-gara apa sih sebetulnya? Gue juga nggak tahu, udah musuhan jangan lama-lama. Kalau kata Mama Ami sama kata Mama Dede, nggak boleh musuhan lebih dari 3 hari. Oh iya bener. Ya kan? Yaudah kita lihat dulu nih, ini udah. trending banget nih. Ayu Ting Ting dan Boy William baikan, udah musuhan 4 tahun. Ya gitu. Bener kata Boy William. Semua orang kalau punya masalah itu bisa diselesaikan. Tapi udah selesai? Apanya? Semua permasalahan hidup lo. Kalau aku mah intinya setiap manusia itu semuanya itu harus mengikhlaskan masa lalu apapun yang terjadi di belakang supaya pembelajaran buat kedepannya kita. Kalau kita ada suatu hal yang mengganjal di masa lalu, gimana kita mau melangkah baik di masa depannya kalau ada yang mengganjal? Asal udah selesai semua masa lalunya. Hidup ya. ini ada 2, cuman 2, Satu. memaafkan dan dimaafkan. Udah nggak ada Lu lagi. pilih yang mana? Kalau gue mah dua-duanya, kadang aku juga manusia yang tidak sempurna, kadang aku juga banyak salah. Ya aku mohon maaf kalau aku banyak salahnya. Dia mulai kayak Vicky Prasetyo deh ngomongnya. Gue kalau ngomong bener, lu bilangnya kayak Vicky Prasetyo. Yaudahlah, cari berita yang lain dah. Oke, ini berita update juga nih. Ya, Ini memang berita yang tadi itu disukai sama ibu-ibu, tapi yang ini juga benar-benar jadi perhatian ibu-ibu, bapak-bapak dan para orang tua. Mana? Beberapa anak terkena kasus gagal ginjal. astagfirullah. Aduh, ini mendebarkan sekali. Bener, ya. ini bener banget karena kemarin aku juga jadi khawatir sama Rayanza. Kemarin sempat minum juga. Ada yang obat-obat Penurun sirup, panas atau sirup. apa gitu. Iya, makanya gue sebel banget itu bawa yang obat parah-parah itu kan. Iya, iya. Gue ada obat buat lu. Apa? Paracetamol, gue kesel sama lu. Tapi ini gue serius ya. Ini buat hati-hati ya, buat ibu-ibu, buat semuanya dilihat dulu Nah. karena ini ada terjadi kalau nggak salah di mana itu sirupnya terkontaminasi bahan Dari dasarnya. 241 kasus sudah ada 130-an sampai meninggal dunia. Sempat kemarin Rayansa juga sakit, minum obat sirup waktu Makanya beberapa kok bulan yang memang lalu. dikasih minum yang banyak itu juga turun kok. Makanya sebetulnya. kemarin Gigi sempat panik juga. Udah, kita lihat tayangan berikut ini. Yuk. Oke. Nah ini harus segera kita tanyakan kepada ahlinya atau pakarnya, kita tanya kepada dokter aja gimana. Yuk kita panggilkan ini dia Dokter Niko Latif. Halo, apa kabar? Apa kabar dok? Sehat dok? Oke, Dok. Ah, Ya, Dok. gua nggak percaya nih. Kenapa tuh? Gua nggak percaya dokternya lebih, ini gua nggak percaya dia dokter lebih ganteng dari kita berdua, gimana dok? Iya. Enggak. Gue yakin kok dia dokter karena aku susternya. Kalau lu mah kalau jadi dokter, lu cinlok mendingan. Kok Tapi lu jadi dokter hewan, lu cinlok. Sama hewan tua. Sama susternya lah. Oke, sama hewan tua. Oke. Dok, gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Dok ini lagi rame banget dok, saya juga kan punya anak masih kecil, Irfan Hakim juga punya anak Iya. masih kecil. Semuanya khawatir gara-gara obat sirup itu loh yang katanya sekarang lagi banyak memakan korban jiwa karena ada apa gitu. Ya. Itu katanya menyebabkan gagal ginjal. Apakah betul penyebabnya adalah Sampai ada yang meninggal lagi dok. Silakan Dok. Jadi sebenarnya memang kalau obat sirup itu kan baru-baru juga banyak juga pertanyaan dari masyarakat awam bilang kenapa baru sekarang dibilang gitu. Sedangkan kita udah anak-anak udah banyak mengkonsumsi obat sirup. Jadi pertama kali kita ngomongin sejarahnya dulu nih. Oke. Pertama kali itu ditemukan di Gambia, yang ditemukan ada beberapa anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius, dan setelah diteliti kemungkinan besar itu karena mengkonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol tadi. Itu baru-baru ini juga. Baru-baru juga. Oke. Nah, akhirnya Indonesia, pemerintah tuh langsung ambil keputusan secara cepat. Oke. Bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi obat sirup lagi, tapi kita harus aware. Karena udah ada kejadian itu, ditarik dulu, di-keep dulu obat sirupnya untuk diteliti lebih lanjut lagi kira-kira apakah obat sirup yang selama ini diproduksi di Indonesia itu terdapat tercemar etilen glikol atau tidak. Oke, tapi di Gitu. Indonesia juga terjadi kasus yang sama kah? Nah, di Indonesia juga ada kemarin terdapat 200-an anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius tersebut. Betul. Tapi itu belum tentu penyebabnya dari obat.
Sehingga pemerintah membuat penelitian, diambil sampel yang anak-anak yang mengalami gagal ginjal tersebut, diambil sampel obat-obat sirup yang sudah diminum dan diteliti nih. Ialah terdapat katanya tadi 102 obat yang diduga tercemar etilen glikol. Tapi info tadi malam, lebih tepatnya tadi malam barusan banget diumumkan dari BPOM, ternyata dari 102 obat itu 30-nya aman, sisanya masih dalam tahap penelitian. Jadi buat bunda-bunda dan ayah di rumah tuh memang jangan terlalu panik, jangan terlalu termakan iklan judul, karena kan itu masih ditulis diduga. Diduga tuh belum pasti. Tapi daripada terjadi, Tetap hindari, kan? benar. Makanya Indonesia, terutama pemerintah Indonesia itu udah ambil keputusan yang tepat menurut saya. Jadi memang obat sirup di-keep dulu. Dan saya juga kerja di rumah sakit juga saat ini belum boleh dulu untuk obat sirup sampai ada keputusan. Jadi yang gimana pasti. kalau ada anak sakit, baiknya kasih obatnya apa dong? Nah, kita lihat dulu nih, evaluasi dulu. Anaknya sakit mungkin kita ambil contoh demam ya. Iya, panas tinggi. Betul. Demam itu sendiri untuk diberikan obat harus ada indikasinya, Kak. Di mana dia minimal harus 38,5 baru bisa diberikan obat. Jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit Jangan obat. dikit-dikit obat. Bahkan yang ini kita bisa iniin juga ya, kasih informasi buat teman-teman di rumah. Kalau seandainya anak demam, lebih baik diukur suhunya. Jangan cuman skin to skin. Ini hangat nih badan anaknya, kasih dia obat demam. Padahal itu belum tentu. Bisa jadi itu perubahan cuaca saat di ruangan itu gitu kan. Jadi belum tentu itu terjadi demam. Bukan berarti selalu gara-gara demam dan sakit. Betul. Ya? Oke. Biasanya kalau saya dikasih minum yang banyak itu apakah salah satu langkah yang tepat? Nah, betul. Itu salah satu langkah tepat. Jadi buat teman-teman di rumah, selain memberikan obat-obatan, ternyata ada cara lain yang lebih bisa kita lakukan untuk penanganan pertama. Contohnya tadi minum air putih yang cukup, jangan sampai kurang, serta juga harus bisa juga kita berikan kompres hangat. Gitu, kompres hangat. Oke dok, Kita terhubung nih. Oh iya. Kita mau Ini ada salah satu orang tua yang anaknya meninggal dunia karena dinyatakan gagal ginjal juga. Meninggal di usia 1 tahun 2 bulan. Kita akan terhubung dengan orang tua dari Muhammad Ali Subadar Hidayatullah. Almarhum. Ya betul. Dan ini ada Muhammad Sufyan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sufyan. Ya, sudah bisa mendengar suara kami Pak Sufyan? Ya, kita masih berusaha. Sufyan, Assalamualaikum. Suara kami terdengar Pak Pak Sufyan. Sufyan, Assalamualaikum. Bisa dengar. Oke, kita perbaiki dulu koneksinya ya. Sampai kita ngobrol dengan dokter boleh? Dok, oke, kalau jika itu belum ada kepastian penyebabnya adalah dari obat sirup. Tapi mengenai gagal ginjal pada anak tersebut, ciri-cirinya seperti apa? Oke, kita bahas definisinya dulu ya. Gagal ginjal akut misterius itu merupakan suatu gangguan fungsi ginjal yang dialami secara tiba-tiba atau bukan tiba-tiba sih, secara cepat gitu kan. Biasanya durasinya dari harian bahkan bisa sampai mingguan. Jadi bisa dikatakan cepat. Nah, kita tahu fungsi dari ginjal itu sendiri kan adalah untuk menyaring toksik atau racun yang dikeluarkan melalui urin. Tapi apabila fungsi ginjal itu terganggu, maka urin biasanya tidak dapat keluar, bahkan keluar itu hanya sedikit. Sehingga nanti urin atau urea itu akan menumpuk di dalam tubuh kita dan dia akan merusak organ-organ. Jadi racun. Merusak organ, dan gejala yang akan timbul biasanya dia perlahan dimulai dari demam, batuk, pilek, diare, yang lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya keluhan pada BAK atau air seninya, bahkan bisa terjadi bengkak. Gitu. Aduh, jadi itu salah satu ciri secara fisik. Dan itu bisa terjadi di usia dini ya ternyata? Bisa terjadi di usia dini, bahkan juga orang dewasa juga bisa. Ya kalau orang dewasa pasti. Usia dini juga kan? Iya betul, bisa. Makanya sekarang yang lagi heboh kan di anak-anak kan. Tapi mengenai gagal ginjal pada anak tersebut, ciri-cirinya seperti apa? Oke, kita bahas definisinya dulu ya. Gagal ginjal akut misterius itu merupakan suatu gangguan fungsi ginjal yang dialami secara tiba-tiba atau bukan tiba-tiba sih, secara cepat gitu kan. Biasanya durasinya dari harian bahkan bisa sampai mingguan. Jadi bisa dikatakan cepat. Nah, kita tahu fungsi dari ginjal itu sendiri kan adalah untuk menyaring toksik atau racun yang dikeluarkan melalui urin. Tapi apabila fungsi ginjal itu terganggu, maka urin biasanya tidak dapat keluar, bahkan keluar itu hanya sedikit.
sehingga nanti urin atau urea itu akan menumpuk di dalam tubuh kita dan dia akan merusak organ-organ. Jadi racun. Menjadi ya merusak organ, dan gejala yang akan timbul biasanya dia perlahan dimulai dari demam, batuk, pilek, diare, yang lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya keluhan pada BAK atau air seninya, bahkan bisa terjadi bengkak gitu. Aduh, jadi itu salah satu ciri secara Salah satu fisik ciri ya? secara fisik. Dan itu bisa terjadi di usia dini ya ternyata. Bisa terjadi di usia dini, bahkan juga orang dewasa juga bisa. Ya kalau orang dewasa pasti. Usia dini juga kan. Iya betul, bisa. Makanya sekarang yang lagi heboh kan di anak-anak kan. Gitu. Ini kita langsung terhubung tadi ya, langsung koneksinya karena tadi kurang oke, kita langsung pakai handphone aja. Assalamualaikum, Mas Zufian. Pak Supian. Apa? Mas Zufian, apa kabar? Sebentar. Speakernya di... Sebentar ya. Mas, Pak Supian, Assalamualaikum. Gak terdengar juga ya? Mas Zufian gimana? Suara kita udah terdengar ya? Ya, Assalamualaikum, Mas Zufian. Halo? Ya, Pak Supian bisa mendengar suara kami? Ya, sebelumnya kita turut berbelasungkawa dengan kejadian ini. Mohon maaf, kapan almarhum meninggal dunia? Hari Jumat tanggal 21 kemarin. Innalillahi. gejalanya seperti apa, Pak Zufian? Boleh diceritain nggak? Ini biar menjadi informasi juga untuk semua orang tua. Gejala awalnya kan cuma demam sama panas biasa. demam. Ya, sempat dibawa ke rumah sakit kan? Ya, sampai saya kebawa ke rumah sakit pertama di Pasuruan. Itu masuk rumah sakit, gejalanya bukan seperti itu awalnya, cuma dehidrasi, kekurangan cairan sama diare. Itu lab pertama. Terus kita disuruh ngamar 1 hari 1 malam itu kan. Terus kejadian keduanya waktu hari Jumat itu sore, anak saya kejang. Habis kejang, terus diatasi sama dokternya, diambil lagi sampel darahnya, di lab keduanya itu katanya gagal ginjal akut, dan itu cuma ada di Jakarta katanya. Oke. Akhirnya kita harus merujuk ke rumah sakit besar, yaitu di Sutomo, Surabaya. Oke. Pak, mau bertanya. Ini apakah sebelumnya suka sakit dan obat apa yang biasa tidak? Nggak pernah sakit, cuma ya sakitnya anak kecil kan cuma demam sama panas aja. Nah, maksud saya, ketika demam, apakah Bapak suka memberikan obat sirup? Iya, emang anak kecil kan mulai kakaknya dulu emang sirup, sampai adiknya juga sirup, dan tidak ada apa-apa, malah sembuh. Tapi kejadian yang ini tiba-tiba kok sampai kayak gini. Oke. Itu Pak, Katanya gagal ginjal akut, saya rasa sakit banget dengan itu. Ya. Pak Sufian, boleh mic-nya dimundurin sedikit nggak? Biar suaranya biar lebih jelas, Pak Sufian, izin. Jangan terlalu nempel ke... Ya, di situ oke. ya. Pak Sufian, ini anak keberapa Pak Sufian kalau boleh tahu? Iya, Anak keberapa? anak yang kedua. Ya Allah. Ya Allah, kita turut berduka cita ya. Itu maaf ya, abis sempat dirawat juga ya di rumah Ya, sakit. ya, ya, Habis gitu berapa sampai sang anak meninggal dunia berapa lama prosesnya itu, Pak Zufian? Cepat atau sempat masuk ICU dulu atau bagaimana, Pak Zufian? Dari rumah sakit Pasuruan 3 hari dan dirujuk di rumah sakit Sutomo, Surabaya 7 hari. Dan itu sempat masuk ICU. Yang saya nggak gagahnya, dia kan pernapasannya sesak. Dan harus selang seperti ini. Iya. Tapi sampai kejang-kejang. Iya. Kita turut berduka cita, kita turut prihatin. Semoga diberikan ketabahan untuk Pak Zufian, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Insya Allah anaknya Pak Zufian sudah berada di tempat terbaik di sisi Allah Amin, Subhanahu wa ya Ta'ala. Amin.
Yang sabar ya Pak Sufyan ya. Salam dari kami semua. Semoga dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Sufyan atas informasi kepada kita Ya. dan mau berbagi. Sehat selalu Pak Sufyan. Saya yakin Pak Sufyan pasti bisa melewati semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Sufyan. Terima kasih banyak. Ini hanya salah satu di antara begitu banyak orang tua yang kehilangan anaknya, dan ini buat sama Rafiusinya Via, kita punya anak yang di usia Ya Allah. sekitar itu, kebayang bagaimana kehilangan dan sedihnya. Tetap lebih harus waspada sih sebagai orang Iya, iya, tua iya. kan. Tapi ya tindakan pemerintah sih saat ini sudah tepat menurut saya. Ya. Karena dia udah mengekip dulu si obat sirup ini buat diteliti lebih lanjut. Diteliti lebih lanjut sambil menunggu keputusannya apakah benar atau tidak ya. Betul. Tapi jadi saran kepada para orang tua daripada di tengah kepanikan ini, Oke. pertama Jangan panik ya pasti. Jangan Jangan panik. terlalu panik dulu. Karena kalau udah panik berlebihan kadang istilahnya tuh ngawur gitu ya. Informasinya tuh Iya, iya, dapat itu langsung terima aja. Jadi harus benar-benar pilih-pilih informasi yang tepat dan jangan langsung kemakan judul. Yang judul diberikan di sosial media kan memang agak sedikit hiperbola ya. Iya. Tapi kan bisa kita teliti lagi, oh ternyata itu tuh masih diduga. Yang penting untuk ibunda atau ayah yang udah memberikan obat sirup juga nih udah terlanjur gimana, selagi anaknya tidak ada keluhan itu nggak apa-apa. Tapi ya tetap diusahakan jangan dulu diminum obat sirupnya. Oke, Kalaupun ada keluhan lain, mungkin demam atau yang emang harus diberikan obat penurun panas, sebaiknya harus periksa ke dokter, terutama dokter anak karena akan nanti diberikan obat selain obat sirup. Mungkin bisa diganti dengan puyer atau melalui supos. Ya. Dan itu tapi harus sesuai dengan dosis yang tepat dengan berat badan si anak. itu juga jika memang sudah diperlukan, Sudah diperlukan, pengobatan. Karena betul. satu hal ada, jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit Setuju. obat itu yang Nah, paling itu penting yang ya. paling penting, Karena saran kepanikan orang tua itu kadang-kadang gitu deh. Iya. Panas sedikit obat, ini dikit obat gitu ya. Dan dia cuma ngukur menggunakan tangan gitu. Iya benar. Udah, Ya, itulah. apapun kita harus berhati-hati. Kalau misalnya lebih jelas lagi biar telepon dokter aja, tanya Ya. yang jelas. Dan jangan ada berita-berita hoax deh, ini jadi bikin panik semuanya Iya, ya. jadinya Oke. Udah, semua. tadi kan kita bikin berita sedih. Nah, ini Sekarang ada berita bahagia ya? kita berita bahagia juga biar seimbang ya. Ini ada berita bahagia. Pasangan beda negara dan mereka Ada Rusia dan juga orang Sunda. kita panggilkan. Ini Yuk, dia Hanif dan Nika. Assalamualaikum Hanif. Hanif ya? Halo Nika. Halo Nika. Wah. Ini beda negara. Gue bingung deh, Pan. Kenapa? Pasangan beda pulau aja mudiknya kan ribet. Ini gimana kalau beda benua ya? Kita tanya-tanya nanti. Jangan kemana-mana, tapi FYP for your pagi. Wow. Kenal 2 tahun, bulan Mei datang ketemuan, Juli menikah. Singkat sekali perjalanan cintanya. Tapi siapa Hanif. Hanif ya? Hanif. Tapi Hanif hebat loh. Nikah. Nika ini kalau Rusia ini kan negara yang sangat disegani. Iya. Salah satu asetnya diculik sama di buka Indonesia. Hebat. Kamu luar biasa ya. Saya aja belum tentu berani. Apa yang membuat kamu berani untuk meminang istri dari Rusia? Kalau meminang istri dari Rusia tuh sebenarnya saya dari awal sudah memagumi negara Rusia. Bisa bahasa Rusia? Tentu tidak. Tentu tidak. Tapi kagum dengan Rusia itu apanya? Cantik-cantiknya kan ceweknya ya? Sebenarnya kalau awalnya banget tuh kagumnya sama negaranya, budayanya. Iya. Terus dari pemimpinnya juga saya kagum. Dan makin merambat ke bahasanya juga saya kagum. Terus makin kesini ternyata wanita-wanitanya juga cantik nih. Sok-sok ternyata emang tahu juga dari awal. Tapi ya luar biasa lah kalian lah. Cuma nasihat dari aku sih memang harus banyak-banyak rumah tangga ya kan baru ya. Iya. Rumah tangga itu banyak-banyak bersyukur dan bersabar. Kayak aku sama Nagita. Aku bersyukur, Nagita bersabar. Iya. Jadi maksudnya ini Bersyukur bersabar. yang bersyukur siapa, yang bersabar siapa? Lu berjahat banget lu. Tapi bagus ya. Tapi itu gimana beneran? Nikah kamu dari Rusia datang ke Indonesia buat ketemu Hanif. Iya. Apa yang membuat kamu terbang sampai jauh? What do you Nah, what do you- mind? What is in your Dokter, mind you choose? Bahasa Inggris dokter bagus gak? Bilangin dong. Gak terlalu nih. Why you choose him? Why you choose him? Ya. Why? Russian man handsome. Maksud Why? lo Hanif gak handsome? Bukan. Why you choose him? Ya. Russian man handsome for
foreign people. Non cenah. We prefer Asian. Oh, you want Asian? Oh, I emang. wanted Chinese before, but meet him. Oh, ada deket sama cewek Chinese. Enggak, dia maunya sebetulnya sukanya sama cowok-cowok Chinese. Tapi ketemunya dengan cowok Sundanis gitu. You before you want kue tiaw, dapatnya lauk pauk, ya orang Sunda, orang Sunda ya. You kalau punya anak Indonesia, Rusia, Cecep Gurmedov, wah itu bagus. Cecep Gorbacep. Iya, ini Pas kan sama lagi. Rusia, jadi ada Gurmedov. Iya. Ada gitunya. Tapi tadi kan ada satu video tuh, ada shock culture juga gitu. Kalau kita kan gitu dicium tangan, ini digituin. Emang banyak kejadian-kejadian lucu seperti itu ya? Iya, kalau awal-awal tuh biasanya misalnya kayak cium tangan. Nah, pas pertama kali ketemu, Nika malah kebingungan kenapa harus cium tangan. Terus apalagi yang Biasanya kalau culture shocknya tuh pas kalau di Bandung, kan kalau di Bandung itu ada permisi kan. ya gini punten gitu. Iya. Terus Pas coba saya kayak gitu, dia Nika juga kebingungan kenapa harus permisi. ada tanya lagi Nggak jalan gitu. juga kayak gitu. Tapi ini menakjubkan sampai hijrah. Mu'alaf loh. Hijrah secara tempat, hijrah secara keyakinan, jadi mu'alaf. Iya. Sebelumnya tidak pakai jilbab. Sebelumnya tidak pakai jilbab. Malahan ternyata untuk pengalaman dia sebelumnya ya tentang Katanya pernah pengalaman dekat Iya. dengan laki-laki muslim di sana kurang baik. ya kurang baik, kurang terus? baik. Terus di sana juga ada stereotipnya kan. Jadinya nikahnya juga jadi oh jangan-jangan stereotipnya bener nih. Dan pas bertemu dengan saya, stereotip yang dibangun oleh nikah jadi hilang lama-lama. Why you love him? Why? Si paling Bahasa hebat. Inggrisnya apa sih? Ya why you I love him. Why? Raffi, This one. ini kata dokter, kenapa dok? Tadi katanya bisa, dia ngerti. Ngerti sedikit bahasa dari Indonesia, lu nggak usah why. Tapi dia nggak bisa. Tapi nggak bisa ngomong. Can understand. Oke. Basic. Why? Why? Ya udah tanya aja dia juga paham. Because of his soul. Oh, soulnya hatinya. Oh iya. Ya. And flat eyes. Oh, suka matanya yang flat. Yes. Mata gimana sih? Jadi malu. Lu Tapi pasti banyak cowok-cowok ngiri sama Hanif, bener kan Hanif? Iya, banyak. Woi, Hanif bisa dapat cewek cantik nih di Rusia, pada nanya rahasia. How's your parents? Your parents okay with? They love him. Oh iya. Oh, dia Suka. orang tuanya cinta kamu. Hanif, kasih bocoran dong. Ini cowok-cowok di rumah lagi gini, gimana caranya biar bisa kayak Hanif nih, bisa dapetin cewek cantik dari Rusia? Sebenarnya kalau tipsnya tuh itu mau dari manapun negaranya, yang pertama kan harus confident, percaya diri juga. Terus karena orang Rusia sukanya basa-basi kan, nggak suka basa-basi. Gua suka basa-basi. Sedangkan kita kan suka basa-basi, yang mendingan ke to the point aja, kalau misalnya tertarik. I like you gitu. Iya. Lu juga gitu kemarin? Waktu awalnya ini, saya tuh ini langsung muji tampilan kayak matanya, mata kamu indah banget. Aduh, emang gombal juga lu Dip ya. Terus. Terus awalnya responnya Nika tuh kayak enggak, iya kayak makasih, jadi kayak jutek awalnya kan, jutek. Cuma makin lama setelah saya chat makin lebih dalam, Nika juga luluh juga. Katanya pas dikenalin ke orang tua Hanif, katanya, dari Rusia, jangan-jangan teroris, kata gitu ya. Bener gak sih? Kalau sama pertama kali saya kenalin ke ibu saya tuh katanya orang Rusia. Mafia sebutnya. Ya, mafia. Bukan teroris, mafia. Iya, kalau nggak mafia mata-mata nih. Kaget juga. Kata siapa? Kata Pak Kata ya ibu. Ibunya terlalu sering baca berita. panik ya. Panik, iya. Tapi ini, Pi, suguhin kali kalau ada tamu. I have something for you. Wait a moment, okay? Let me guess. You close your eyes and then you sleep. Yes. Mana nih? What do you think? Hey, Food. I have something International for you. food. You. Don't open your eyes. Okay? Nika, open your eyes and open tirai satu. Okay. Yes. Ta-da-da-da. Wow. You know what is that? It's salt. Hah? Salt. Sal. Itu asin. Asin. Bener kan? What the name is?
I don't know. You know, this Itu is flower goyang. Kayak Shaky flower. kembang goyang. Kembang goyang. Kembang goyang. kembang goyang. Kembang goyang. Yes, like a flower dance, you know. Yes. Cake. You can try this one. Yes. I, You know Sundanese language? Ngeunah. Ngeunah. Enak kan ya? Iya. So crunchy. Ngeunah. sweet chips. Sweet chips, ya. Jadi manis. Ngeunah. Ngeunah. Kadang saya lapar. Sih ngeunah cenah. Nah, selanjutnya nih. Black sausage. Ya, dodol. Dodol. D-O-D-O-L. Dodol. Coba. Dodol. 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 Iya, coba dodol. Dodol. Ini lebih manis lagi. Bahasa Sunda, dodol sia maneh, terbalik maneh. Sok itu. You like it? It's like chocolate. Sweet, right? Sweet, dodol from Ban. Dia lapar. Ini lapar sih, dong. Mana itu di daerah sarapan sih kenapa? Dodol from Bandung, right? Sunda. Sunda ya, dari Garut. Itu kalau dodol yang Garut, kalau ini tuh ada makanan-makanan tradisional Betawi. Mbak goyang, ini dodol Betawi. Nah, satu lagi nih. This is Ini adalah kerak telur. yeah. You know? With egg. Kerak telur, Egg monkey. Kerak itu, ini kerak pakai kerak. Gimana sih? Coba. Egg monkey. I like it, ya. This I You like like it? it. Like this? Yeah. Ya. You wanna try? Yes. Little. Sikit. Yes, good. Yeah. Kok dia gampang suka ya? Makanya malu juga gampang sukanya. What is your favorite food Indonesian food? Oh, bakso, dia suka bakso. Oh, iya. Nasi goreng. Nasi goreng, bakso. Iya. Ngeunah. Bisa bahasa Sunda nggak deh? Sunda cuma paling kayak eta. Eta. Sebenarnya kalau orang Rusia tuh nggak bisa ngomong eng. Oh, iya. Jadi ketika pada umumnya gitu, ketika pas telepon sama ibunya, Hanif dari mana? Dari Bandung. Ibunya Bandung enggak. Oh, jadi kok enggak. Pada umumnya nggak bisa ngomong. Kucing enggak. Kucing Bandung. Oke. Ya, tapi memang Nah, bagus ini- ya pasangan ini ya, luar biasa. Oh, jodoh mah ya udah. Jodoh mah nggak kemana, beda negara, beda budaya bisa bersatu. Ada yang satu negara, satu area juga beda usia, bisa juga bersatu. Bener. Mak-mak sama ABG. Bener. Siapa sih? Kenalan kita juga. Siapa? Aduh, yuk ini dia Musdalifah dan juga Fadel Islami. Wow. Ini pasangan fenomenal loh. Silakan. Makin muda ya. Padel. Lu kan yang jauh lebih muda. Kok sekarang Mbak Musi yang jauh lebih kelihatan muda loh. Iya, tampak muda loh. Wah, apa sih rahasianya, Jeng? aja. Oh, ada dia. Oh, ini bikin gendut. Iya, Ada makasih dia loh. bisnisnya yang minuman itu yang bikin. Beneran. Ih, padahal ya ampun, Cek kayaknya cocok banget mereka. Kita katanya apa rahasianya mereka tetap awet, apalagi Mbak Mus ini kan dapat yang muda. Iya. Malah kelihatan dia yang lebih muda. Tapi kata siapa awet? Orang kemarin dia juga hapus-hapusin fotonya bunga. Hah, yang bener. Masa sih? Iya. Yang kemana-mana kita bongkar abis ini. Tetapi FYP, for your pagi. Jangan cinta. Oh. Katanya terancam pisah, emang benar? Enggak. Itu dihapus-hapus fotonya. Kenapa sih pakai dihapusin sekarang dia? Kenapa sih dihapus waktu itu Mbak Mus berantem ya? Siapa? Itu Padil ngapus-hapus foto Mbak Mus. Ini aja Lagi pengen hapus aja itu mah. udah pasti ya. Nah, coba, Padel kenapa dihapus? Itu mau dirapin feed IG-nya aja. Oh, dirapin jadi yang nggak rapi dihilangin. Enggak, maksudnya nanti bakalan Bisa banget. Mas Ivan jadi kompor banget. Tapi kalau sama Padel kan dihapus sama Mbak Mus, dihapus kan fotonya Padel? Enggak. Oh, berarti lu Karena yang udah hapus rapi nggak ya. tahu. feed IG-nya lagi mau dirapin dulu gitu loh. Kenapa yang dikorbanin foto istri? Iya, kenapa fotonya Mbak Mus yang Iya. Jadi kan ada yang bagus-bagusnya lagi kurus nih kan. Nah, yang lagi kurus itu yang kita mau posting. Kenapa emang? Harusnya kan cinta mah terima aja, apa aja. Masa nunggu Ini dari aku
Tahu aja. Ini aja lihat tuh dari Rusia sama Indonesia aja bersatu. Iya. Ini ada dokter, lihat. Tadi Bu Mus nanya katanya, itu dokter katanya. Kayaknya lu kandidat selanjutnya deh. Aku nanya, masa orang aja nggak boleh ya? Iya boleh. Tapi Bu Mus, maaf sama Fadel udah berapa lama? Hampir 4 tahun. 4 tahun. Maaf lagi. Kalau sama Nasar dulu berapa lama? 2 tahun. Udah lewat ya, udah lewat. Berarti Lewat, kemarin pas sama cepat. Fadel itu banyak yang Kenapa sih harus nanya menyaksikan. masalah? Iya ngapain sih lu udah nanya Nazar? Dia udah kan udah nutup. soalnya temennya. Iya. Lu tuh, lu emang lu. Bener lu. Bentar. Oh. Nanya adalah kan Ya, Nasar bentar gue lagi live nih, jangan ganggu ya. tapi pas Bu Mus memutuskan menikah dengan Fadel itu kan banyak maaf ya menyaksikan. Paling sebentar tapi ternyata bisa 4 tahun dan bahkan insya Allah selamanya ya. Amin, Amin. amin, amin. Tapi kemarin ngapain dihapus-hapus? Jadi ini kan orang-orang nyangkanya gimana? Iya, banyak yang mikir Kepo negatif ya? juga. Iya. Tapi kalau nggak dihapusin kan nggak dipanggil ke acara ini. Mancing dong, mancing. Minggu depan hapusin kan fotonya Fadel. Jadi dipanggil lagi. Nggak mau, tapi dibilang ini lagi. Tapi sering, Kayak nggak mau. biasanya rata-rata banyak yang bilang katanya kalau rumah tangga belum 5 tahun tuh masih sering berantem. Kalian sering berantem bener, nggak? pasti, pasti. Yang- Ini kan namanya jalanin kan pasti ada apa? Berantem mah berantem aja, Iya, yang penting iya. jangan cerai gitu. Oh iya Tapi bagus. jangan pukul. dong. Jangan Iya. dong. Oh kalau pukul nggak mau gue. Jangan, nggak dibenarkan. Jadi saya Bahaya kalau lu. berantem gimana cara baikannya lagi? Yang merajuk siapa biasanya? Si Fadel ya? Yang, Mus. yang malam Jumat nih yang. Aja. Sebenarnya gue diundang ke sini gara-gara itu ya. Ya, cuma pengen tahu aja. Enggak. Padahal gue udah tanya loh Matilan, apa biasa pernikahan Ini kan aja. ini ada pernikahan. Kalau lu berdua nih pengantin baru sering berantem nggak? Baru. Kalau berantem, Hah? kalau berantem main sering. Tentang berantem apa? tentang apa biasa gara-garanya? Biasanya gara-gara itu perbedaan budaya. Karena beda budaya. Pernah berantem? Gua nggak balikin gua ke emak gua di Rusia. Kenapa ya? Nggak berantem? Ongkosnya mahal. Ongkosnya tinggi kalau ngebalikin. Saya namanya. Tapi kalau Bu Mus sama Fadel itu sumber berantemnya itu biasa tentang apa? Hal sepele sih kalau kita. Contoh. Masalah ego aja Oh ya. biasa. Mau tahu? Masalah ego biasa. Nggak mau kalah adu mulut gitu. Adu mulut. Wow. Wow. Gimana sih? Tapi yang sering mengalah siapa yang sering mengalah? Tergantung. Tapi kalau aku ya sebagai perempuan, kalau memang sama-sama panas kan kita nggak baik. Kalau ini panas, aku yang harus adem. Kalau saya panas, ini yang ademin. Yang lebih keras kepala siapa? Kayak Fadel ya? Kayaknya mah ya. Ya laki-laki namanya laki-laki. Ngomong kalau laki-laki lemah jadi ini dong, pre. Terus akhirnya dilemahinnya dengan cara apa? Biasanya luluhnya. Nggak banyak tanya aja, santai aja. Nanti gue bayar sendiri. Kalau Anip, kalau misalnya berantem nih, yang lebih sering mengalah siapa? Kan perbedaan ini bahasa kan masih sering cocok. Bahasa juga kan sering ini belepotan kita berdua kalau udah berantem kan bahasa Inggrisnya. Kalau berantem dipakai bahasa Rusia, ini Pernah pakai bahasa nggak? Sunda, nggak Iya, ketemu. makanya pernah ada yang ngedumel pakai bahasa Rusia pernah nggak? Belum pernah, tapi yang sering saya sih, dumel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Tapi dia makanya diem aja ya orangnya ya. Diem iya, aktif iya. Tapi kalau di depan saya biasanya suka lebih aktif. Lebih aktif kan di depan. Lebih aktif. You love ya, love him ya, very much ya. Iya. Oh. Iya. Banyak nanya dokter. Iya. Tadi ada yang nanya, dokter tanyain dong masih single atau udah punya Iya, baik yang nanya pacar? dong. Dok, Jadi aku kalau dari hubungan relationship itu sebenarnya lebih keep private sih. Aku nggak mau publish. Karena udah sempet berapa kali kayak publish tuh ujung-ujungnya putus juga ngapain. Jadi akhirnya kan kayak jadi dokter sekarang usia berapa nih dok? baru masuk 26. Oh masih muda. Oke, jadi juga untuk kalangan profesi seorang dokter di usia segini nih termasuk muda banget karena kan kita lulusnya juga lebih lama ya, sekolahnya lama, bisa 6 sampai 7 tahun. Jadi baru merintis karir ya, sekarang prioritasnya sih lebih ke karir dulu. Oke, tapi banyak yang ngedeketin sih. Lu juga dari tadi lu udah kata-katin dia mulu. Iya lu udah. Kalau sengaja saya. Gua biasa aja. Tiba-tiba pusing soalnya karena pusing memikirkan kekayaan Bu Mus. Kita lihat nih, Masa? kekayaan Mus dari mana? Kayak Kita apa? lihat. Aku aja mau kerja sama Rapi. Jangan begitu Tuh. Ada warisan mendiang suami, masih banyak ya. Kemudian bisnis besi bekas peninggalan mendiang suami. Orang aku aja mau bisnis kerja kosmetik rapi. bernama apa Famus, betul ya? Famus. Kemudian Apa
suami. Mana lagi sih? Oh, Bisnis warung makan bernama Teras Musda. Bisnis catering bernama Hidangan Musdalifah. Bisnis brand fashion muslim. Ih banyak banget bisnisnya. Ih. Nah bener gak? Bang Mus itu yang bisnis besi yang dulu yang suami yang meninggal masih dijalankan? Masih tuh, alhamdulillah. Ya. Gitu. Yang jalanin siapa, Bang Mus atau Mas sama-sama Fadel? aja. Bareng ya. Kalau aku kan bareng-bareng. Tapi Mas Fadel ini mau masuk ke politik katanya dia. Beneran Del? Iya. Wah keren banget. Lagi persiapan buat 2024. Keren, amin. Tapi Del maaf ya, Bu Mus itu kan identik dengan, maaf ya Bu Mus, janda kaya. Iya. Nah, terus dideketin sama Fadel. Terus banyak, makanya akhirnya ngomong, oh Fadel mah matre. Ada yang ngomong gitu kan? Ya, banyak banget. Terus lu gimana? Di luarnya aja kali Ya, janda sebenarnya kaya biasa aja. sekalipun bukan gua Amin. suaminya juga pasti suami yang lain juga pasti dijudge seperti itu juga. Siapapun yang deket Bu Mus kesannya. Pasti kayak gitu juga. Padahal aslinya? Ya padahal aslinya emang ya kita kan niat baik aja, emang benar-benar karena mau berkeluarga gitu. Bener-bener. Terbukti sudah 4 tahun ya. 4 Hampir tahun. 4 tahun. Hampir 4 tahun. Ada niat ada momongan gak sih? Insya Allah. Insya Allah ya, didoain ya. Amin. Mau cepet Hanif sama nikah. Nikah. Pengen punya baby, you wanna early, no. Why? Very early, 19 years old, very Baru early. 19 tahun. It's okay. No Need more stable in life for him. Oke, yeah. stabil dulu baru nanti. Rencana kapan Hanif emang Hanifnya sendiri belum mau juga? Kita merencananya di 1 atau 2 tahun ke depan baru. Biar pacaran one dulu. and 2 years next ya. Iya. Make a content ya. Sekarang kan lagi bikin konten terus ya, lagi content creator ya. Apa sih YouTube-nya tuh YouTube-nya ini dari Rusia Daily. apa? Dari Rusia Daily. Dari Rusia Daily. Iya. Oh, ntar kita lihat ya. Nanti kita lihat dah. Abis ini juga ada informasi yang menarik. Sayang banget kalau dilewatkan. Ya, Pokoknya, betul. Tetap di kemana-mana. sini FYP. Warrior Pagi. Sini. Terima kasih juga para bintang tamu yang sudah hadir. Bu Mus, Fadel ya. Hanif dan juga Nika. Dan juga dokter. Siap. Aduh tiba-tiba pusing juga dong. Oke deh kalau gitu. Thank you Cikgu ya. Rakyat terima kasih. Nanti besok kita hadir lagi dengan bintang tamu lainnya. Di sini di Sear 9 di FYP Warrior Pagi.